Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang database sharding yang terdiri dari Vicky Aventono dengan NIM 19241010-2002 dan saya Muhammad Maulana NIM 19241010-2028. Ya, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian sharding. Jadi sharding merupakan teknik memecah sebuah tabel atau database sehingga menjadi beberapa bagian dan bisa diakses dengan banyak server begitu. Sharding ini bisa diterapkan di database yang bertipe SQL maupun non SQL. Nah, di sini kenapa sih kok harus menggunakan sharding? Jika sebuah database itu sudah memiliki ukuran yang sangat besar, maka ketika ada seseorang atau server yang memberikan sebuah query itu bakal memakan waktu yang lama sehingga akan terlihat kurang maksimal begitu. Jadi dengan adanya sharding atau memecah ini itu bakal lebih cepat karena pada tiap-tiap servernya itu menyimpan database yang tidak terlalu berat begitu atau banyak. Jadi ketika query itu bakal lebih maksimal. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan antara sharding dan juga partitioning. Di sini partitioning itu dapat dilakukan secara horizontal dan juga vertikal, di mana kalau yang horizontal itu dia memecah sebuah tabel itu berdasarkan barisnya, kemudian jika yang vertikal itu memecah sebuah tabel itu berdasarkan kolomnya. Sedangkan di sini sharding ini hanya memecah tabel itu secara horizontal karena untuk skema dari tabel itu sendiri itu sama. Jadi meskipun ada beberapa sharding itu harus memiliki skema yang sama, namun isinya itu yang harus berbeda begitu. Jadi dapat dibilang kalau sharding itu merupakan horizontal partitioning. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana ketika ada user yang memasukkan sebuah data kepada database sharding. Nah, di sini jika tanpa menggunakan metode apapun itu bakal susah karena ketika ada yang menginputkan data itu kan di sini sudah dipecah menjadi 4 bagian. Nah, itu bakal bingung mau disimpan ke shard yang mana gitu. Jadi dengan adanya hashing di sini itu bakal tertampung dan juga lebih rapi gitu. Jadi nanti itu ID-nya itu bakal didapatkan dari hashing-nya itu kemudian di modulus dengan sesuai jumlah shard-nya dan bakal ditampung sesuai dengan penomoran shard-nya itu sendiri begitu. Jadi tujuannya yaitu dengan hashing agar penempatan data yang dimasukkan itu lebih seimbang. Jadi tiap-tiap sharding ini memiliki jumlah yang sama nantinya atau ya seimbang gitu dan juga konsisten pada tiap-tiap sharding. Berikutnya yaitu cara kerja dan komponen-komponen yang ada pada teknik sharding. Di sini terdapat router, kemudian ada config server dan juga ada shard. Nah, di sini pertama cara kerjanya yaitu ibaratkan di sini ada sebuah aplikasi yang ingin melakukan query. Nah, itu langsung menuju ke router. Jadi ketika query itu nggak boleh langsung ke shardnya atau ke datanya. Jadi harus melewati ini dulu, melewati mau routernya dulu gitu. Terus eh, si router ini itu mencoba menghubungi config server yang dimana di config server ini itu berisi tentang informasi terkait shard. Jadi ketika ada query masuk dari router itu config itu sudah mengetahui mana apa shard yang mana yang dibutuhkan. Nah, jadi habis itu dari config ini dia bakal mengambil data yang ada pada shard kemudian diberikan
kepada router dan router akan mengembalikannya ke aplikasi begitu. Untuk SAT sendiri ini merupakan tempat penyimpanan data yang seperti yang sudah dijelaskan di awal, dan di sini minimal tuh ada 2 SAT karena jika cuma satu SAT itu lah gini apa sama saja dengan tanpa sharding gitu. Jadi di sini kita menggunakan minimal tuh ada 2 SAT atau 2 tempat. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan tentang pengertian sharding. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengenalan software database sharding yang akan disampaikan oleh teman saya Vicky Aviantono. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Aviantono, NIM 19241010-2002, akan meneruskan dari materi presentasi kita kali ini, yaitu tentang buku sharding yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Maulana. Selanjutnya saya akan meneruskan pada bagian 2 tentang software, yaitu milik MongoDB, yaitu Mongo Sharding. Nah, jadi apa itu Mongo Sharding? Jadi Mongo Sharding itu hampir sama ya apa yang sudah dijelaskan tentang apa itu sharding sebelumnya oleh teman saya. Jadi untuk lebih singkatnya saja, jadi MongoDB ini memiliki fitur atau ya tool atau alat agar bisa menggunakan sharding. Jadi untuk mendukung penerapan dengan kumpulan data yang sangat besar dan operasi throughput yang tinggi. Jadi kurang lebihnya menurut pada dokumentasi di website MongoDB-nya itu Mongo Sharding itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi memiliki fitur database sharding untuk memecah partisipasi data di beberapa mesin lah istilahnya. Untuk selanjutnya, nah jadi ini hampir sama ya seperti seperti database sharding pada umumnya. Jadi ada share, ada router dan ada servernya. Jadi dari data-data itu didistribusikan ke seluruh set, kemudian router menangani permintaan klien, kemudian server konfigurasi mempertahankan status share secara keseluruhan. Jadi pada Mongos itu bertindak sebagai router query-nya. Jadi bergerak pada routernya ya kalau tidak salah. Jadi di sana itu menangani operasi baca dan tulis, dan juga ini mengirimkan permintaan klien ke share yang relevan dan menggabungkan hasil dari share menjadi respon klien yang konsisten. Jadi klien terhubung ke Mongos, bukan ke pecahan individu atau share tadi. Jadi aslinya di MongoDB itu ada bisa melakukan penerapan dari database sharding itu menggunakan command line ya kalau tidak salah. Jadi MongoDB itu memberikan suatu kemudahan juga menggunakan tools dengan GUI, yaitu menggunakan MongoDB Atlas. Jadi di sana kita bisa menggunakan beberapa atau mengatur beberapa fitur yang sudah disediakan oleh software atau korporat dari MongoDB itu sendiri. Jadi dengan GUI ini lebih memudahkan lah. Jadi untuk mengatur salah satunya nanti untuk mengatur database sharding itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ini langsung ke ini kelebihan dari sharding MongoDB itu sendiri. Jadi yang pertama di sini kelebihannya ya tentu saja peningkatan rate yang cepat. Jadi karena datanya itu dipecah pada gambar sebelah kiri ini. Jadi pengambilan datanya itu kan bebarengan dari dua data tersebut. Jadi secara waktu hampir bersamaan lah. Jadi
waktu yang panjang itu bisa dipecah jadi 2. Jadi itu menghasilkan peningkatan rate yang cepat, kurang lebih seperti itu. Kemudian kelebihannya pada penyimpanan juga. Eh, jadi Momo Sharding ini bisa ini ya apa? eh, Sangat bermanfaat sekali pada penyimpanan. Contohnya pada gambar di sebelah kanan. Nah, di sini kan ada contoh dari 4 terabyte dan sharding pertama 4 terabyte, kemudian yang sampingnya itu 4 terabyte. Jadi yang aslinya ini misal kalau tidak di sharding mungkin jadi bisa 8 terabyte. Kemudian dengan adanya sharding itu dari 8 terabyte itu bisa dijadikan 4 terabyte. Jadi dalam kasus penyimpanan itu tidak terlalu besar ya, sehingga ini eh, kemungkinan bisa menambah kecepatan juga ya, karena pembacaan data itu tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk selanjutnya, manfaat selanjutnya pada sisi kiri di sini ada ketersediaan tinggi. Nah, dalam gambar ini sangat jelas sekali ya dicontohkannya. Misal eh, ada klien meminta data eh, pada apa? Pada share yang atau pecahan yang ada. Datanya itu tidak ada, jadi bisa mengambil pada sharding yang lain gitu, pecahan yang lain. Jadi ketersediaannya itu sangat tinggi sekali dengan adanya database sharding ini. Kemudian lokalisasi data. Jadi eh, misal ada beberapa data sharding yang yang bisa dijadikan koleksi atau collection lah istilahnya. Kalau kurang lebih mungkin seperti itu ya. Nah, ini pada contoh di sini dicontohkan negara ya apa. Jadi untuk Amerika Utara itu ada 2 setting tertentu gitu, khusus untuk Amerika Utara sendiri. Kemudian untuk Eropa itu ada beberapa setting tersendiri untuk Eropa. Jadi dengan adanya lokalisasi data ini tentunya sangat memudahkan sekali ya tentunya untuk lokalisasi data. Oke, untuk selanjutnya sebentar. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin ini apa ya? Untuk kekurangannya mungkin ini hampir general ke software lain mungkin. Yang jelas di sini kapan kita tidak melakukan sharding database ya. Yang pertama di sini untuk kompleksitas SQL itu peningkatan bug karena pengembangan harus menulis SQL yang lebih rumit untuk menangani logika sharding. Jadi untuk kompleksitas mungkin sharding dipinggirkan dulu mungkin. Nah, untuk selanjutnya perangkat lunak tambahan bahwa partisi keseimbangan koordinat dan memastikan integritas dapat gagal, kemudian titik kegagalan tunggal, yaitu kerusakan satu pecahan karena masalah jaringan atau perangkat keras sistem menyebabkan gagal dan kegagalan seluruh tabel. Kemudian ada kompleksitas server failover, kemudian ada kompleksitas pencadangan, dan yang terakhir ada kompleksitas operasional. Jadi kurang lebihnya untuk kekurangannya kita menerapkan database sharding itu kompleksitas ya. Eh, mungkin dengan adanya kompleksitas yang sangat rumit itu sulit sekali mungkin untuk memecah beberapa bagian-bagian itu menjadi database sharding itu menjadi pecahan-pecahan tersendiri. Kurang lebihnya mungkin seperti itu dari saya untuk penjelasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Untuk kedepannya kita akan mempelajari atau akan mencoba juga tentang software bagaimana caranya menggunakan atau membagi suatu database sharding ini menggunakan MongoDB. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.